ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada takmir Masjid As-Somad yang kami hormati, Bapak Ibu dan seluruh jamaah sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan intinya senantiasa marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua dan diberikan nikmat kesempatan dan tentunya kesehatan. Ya Bapak Ibu, selama musim corona ini tidak ada yang positif di sini. Positif liane. Biasanya efek positif dari wabah pandemi ini Amin. berat badannya meningkat. Terus mau Bapak? Alhamdulillah. Ini berarti efek positif ini Bapak Ibu. Kemudian salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Suri tauladan bagi kita semua. Kita teladani akidah beliau, kita teladani ibadah beliau, kita teladani juga akhlak beliau, akhlak Nabi Muhammad SAW. Dan seorang Nabi yang sangat merindukan kita. Perlu diketahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah seorang Nabi yang sangat merindukan umatnya yang berada di akhir zaman. Suatu ketika Rasulullah SAW menyampaikan pada para sahabat, para sahabatku, saya sangat rindu terhadap ikhwani. Ya Rasulullah, bukankah kami juga adalah saudaramu ya Rasulullah? Kata para sahabat. Lalu Rasulullah SAW menjawab, bukan, kalian wa antum ashabi, kalian adalah sahabatku. Aku sangat merindukan ikhwani. Aku sangat merindukan saudaraku, bukan sahabatku. Bukan kalian wahai para sahabat, tapi aku sangat merindukan kepada saudaraku, kata Rasulullah SAW. Lalu siapa itu wahai Rasulullah? Saudaramu itu siapa ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, saudaraku adalah orang yang datang di akhir zaman. Mereka tidak pernah melihat aku, kata Muhammad SAW. Kita tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi mereka beriman kepadaku, kata Rasulullah. Saudaraku adalah orang yang datang di akhir zaman. Mereka tidak pernah melihatku, kata Rasulullah. Akan tetapi mereka mau beriman kepadaku, padahal mereka belum pernah melihat. Ada di antara Bapak Ibu yang pernah melihat Nabi Muhammad? Dalam mimpi misalnya, mungkin ada yang pernah sampai bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad? Mimpinya bertemu siapa Bu? Ketemu Bapak. Ketemu sinten Pak? Mimpi Ibu. Sekali lagi, Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya orang yang merindukan kita sebelum kita lahir ke dunia ini. Selagi kita beriman kepada Rasulullah SAW, maka kita termasuk salah satu di antara orang-orang yang dirindukan oleh Muhammad SAW. Kira-kira Bapak Ibu rindu atau tidak dengan Nabi? Nah, pertanyaannya. Sebaliknya, apakah kita juga rindu dengan Rasulullah SAW? Bagaimana caranya? Sekarang Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, dan bisa kita bertanya langsung kepada Rasulullah SAW tentang suatu hal apapun. Harapannya hanya kita dengan cara meneladani apa-apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, agar kita kelak bersama di surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Rasulullah SAW, man ahabba sunnati, barang siapa yang cinta dengan sunnahku, kata Rasulullah, faqad ahabbani, maka sungguh berarti dia juga telah cinta kepadaku. Wa man ahabbani, dan barang siapa yang cinta kepada Rasulullah SAW, kana ma'i fil jannah, maka dia kelak akan bersama dengan Rasulullah SAW di dalam surga. Bapak jamaah sekalian rahimakumullah, cara agar kita bisa bersama dengan Rasulullah SAW dalam surga adalah dengan cara kita cinta kepada beliau. Lantas cinta ini apakah hanya cukup dengan ucapan, ya Rasulullah saya cinta kepadamu? Jelas tidak cukup ya Bapak Ibu. Tetapi juga kita harus mencontoh apa-apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW bersabda tadi, man ahabba sunnati, barang siapa yang cinta kepada sunnahnya Nabi SAW, faqad ahabbani, maka sungguh dia telah cinta kepada Nabi SAW. Jadi bukti cinta pada Nabi adalah dengan mencontoh sunnah Nabi Muhammad SAW. Bapak sekalian rahimakumullah, yang pertama yang bisa kita teladani dari Rasulullah SAW adalah dari akidah beliau. Dari apa Bapak Ibu? Akidah. Akidah atau keyakinan Rasulullah SAW. Apa keyakinan Rasulullah SAW? Jelas, Bapak Ibu sudah hafal semua. Suratnya Al-Ikhlas, surat favorit Bapak Ibu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yaitu Rasulullah SAW itu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau meyakini bahwasanya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, semuanya yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bumi yang kita tempati itu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Langit yang demikian besarnya, kita juga harus meyakini bahwasanya langit itu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Matahari, bulan, gunung yang sangat besar, lautan yang sangat luas, semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk kita manusia, Bapak Ibu, maka kita harus menyembahnya hanya kepada Allah. Langit dan bumi dan kita manusia yang diciptakan Allah, maka kita beribadah hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada selain Allah. Apa contoh ibadah misalnya Bapak Ibu? Contohnya misalnya berdoa, meminta. Berdoa atau meminta itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kepada selain Allah. Mohon maaf misalnya Bapak Ibu, misalnya nih, di rumah ada yang punya keris. Ada yang punya keris Bapak Ibu? Yang punya cincin, kalung, tapi digunakan untuk jimat. Karena sebagai jimat. Jika ada masalah apa, mintanya sama keris. Ada masalah apa, mintanya sama cincin, kalung, dan lain-lain sebagainya. Mintanya kepada selain Allah. Yang diyakini di cincin atau gelang atau kalung atau keris itu ada jin, ada setannya, ada penghuninya. Tidak boleh Bapak Ibu meminta tolong kepada jimat, itu tidak boleh. Bahkan kata Rasulullah SAW, justru jika kita meyakini terhadap jimat, ya, la yaziduka illa wahnan, kata Rasulullah SAW, tidak menambah jimat itu melainkan wahnan. Jimat itu hanya menambah napa? Wahnan itu artinya adalah kelemahan.
Orang yang sudah bergantung dengan jimat itu biasanya kalau pergi kemana-mana, kalau tidak membawa jimat itu, dia merasa lemah. Wah, misalnya saya punya jimat, jimatnya apa ya? Masker. Saya meyakini masker ini ada jinnya. Saya kalau misalnya pergi ke kota Klaten, lupa tidak bawa masker ini, nah, saya lalu gelisah. Waduh, jangan-jangan nanti saya terjadi apa-apa. Kalau orang sudah percaya dengan jimat biasanya demikian nih Bapak. Was-was. Waduh, saya lupa tidak bawa jimat saya. Apalagi kalau perginya keluar kota, ke Jakarta, ke Solo, Jakarta, lalu sampai ke luar negeri, lupa jimatnya tidak dibawa, pasti di sana dia akan was-was. Benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya barang siapa yang yakin kepada jimat, mengimani jimat itu ada jinnya, ada kekuatannya, ya, maka tidak menambah kepadanya illa wahnan, kecuali dia semakin merasa lemah, merasa tidak memiliki kekuatan apapun. Tapi berbeda jika kita yakinnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pergi kemanapun, mau ke Klaten, Solo, ke Jakarta, atau ke kampung saya, ke dunia ini, Bapak Ibu misalnya. Selama kita meyakininya, ya, kita yakinnya hanya kepada Allah, ya, maka kita akan tetap merasa tenang. Dimanapun, ya, kita akan dijaga oleh Allah. Tidak perlu bawa benda, ya, berupa jimat atau apapun, tidak perlu. Karena kita sudah meyakini, kita yakinnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berada dimanapun, selama kita yakin pada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan perlindungan. Ini Bapak Ibu, yang pertama, tidak boleh yakin kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teladani akidah Rasulullah SAW adalah meyakini hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mohon maaf nih Bapak Ibu, saya berhubung termasuk belajar terapi ruqyah. Ketika meruqyah itu ternyata banyak orang yang kesurupan, orang yang kena gangguan was-was, gelisah, sering mimpi buruk. Ternyata setelah dianalisa, diteliti, saya tanya kepada semua pasien itu, ternyata salah satunya adalah mereka pernah memiliki jimat atau benda pusaka. Yang bermasalah lagi adalah ketika, mohon maaf, jimat ini adalah pemberian dari simbah leluhurnya dulu. Simbah leluhurnya diberikan kepada anak keturunannya. Ketika simbah leluhurnya mungkin mereka punya amalan-amalan khusus, misalnya berpuasa dan lain-lain, tapi keturunannya dia tidak melaksanakannya. Akhirnya dia tidak kuat, bahkan menurun kepada anaknya yang tidak punya salah apapun. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, kita kalau sudah berani bermain jimat, meyakini jimat, itu masalahnya akan sangat panjang, beruntut dari orang tua kepada anaknya, efeknya nanti kepada seluruh keturunannya sampai hari kiamat. Kalau tidak ke anak pertama, anak kedua. Jika tidak ke situ, ke cucu dan lain-lain sebagainya. Mereka pasti pertama akan, mohon maaf, bisa melihat alam gaib misalnya. Kalau ada anak kecil, ya, kok bisa melihat alam gaib? Biasanya itu berasal dari jin nasab, jin keturunan dari orang tuanya yang suka merumat atau merawat jimat. Kasihan, bahkan kadang sakitnya mendadak, panas, kejang-kejang dan lain sebagainya. Kasihan anaknya, padahal dia tidak memiliki salah apapun, karena kesalahan dari orang tua atau simbah leluhurnya yang pernah memiliki jimat. Maka ini Bapak Ibu, hati-hati,
Jangan sampai sekali-kali kita meyakini hal tersebut. Jadi Bapak Ibu mau berobat, ya, mintalah pada ahlinya. Jangan berobat kepada, mohon maaf, pada dukun. Bapak Ibu ingin usahanya sukses, ingin usahanya lancar, ya, belajarlah pada ahli bisnis. Jangan, mohon maaf, malah pergi ke alternatif. Minta, mohon maaf, minta penglaris dan lain sebagainya. Nah, ini tidak sesuai dengan akidah Nabi Muhammad SAW. Baik, sekalian rahimakumullah, yang pertama dari segi akidah kita harus meneladani apa-apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, Bapak Ibu, adalah bagaimana Rasulullah SAW memandang kepada dunia. Bagaimana Rasulullah SAW memandang dunia ini. Rasulullah SAW pernah suatu ketika bersama para sahabat sedang berada di pasar. Lalu di pasar itu Rasulullah SAW mendapati ada bangkai kambing. Lalu Rasulullah SAW bertanya pada para sahabat, "Baik sahabatku, siapa di antara kalian yang mau membeli bangkai kambing ini dengan harga 2 dirham?" Para sahabat semuanya diam, tidak ada yang menjawab. Lalu Rasulullah SAW kemudian berkata, para sahabatku, siapa di antara kalian yang mau membeli bangkai kambing ini secara gratis? Ternyata para sahabat juga terdiam. Lalu ada seorang sahabat yang mengatakan, "Wahai Rasulullah, jika kami mengambil bangkai kambing ini, lantas kami gunakan untuk apa? Ini sudah tidak ada manfaatnya." Maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Wallahi la dunya ahwanu 'ala Allahi min hadza 'alaikum." Wahai para sahabatku, demi Allah, sesungguhnya dunia ini, kata Rasulullah SAW, ahwanu 'ala Allah, lebih hina di sisi Allah Subhanahu wa taala, min hadza 'alaikum, daripada bangkai kambing. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kata Rasulullah SAW, dunia ini dan seluruh kenikmatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak lebih berharga daripada bangkai kambing. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, mari kita rubah paradigma pola pikir kita yang meyakini bahwasanya tolak ukur dari kesuksesan itu adalah dengan memiliki jabatan yang tinggi, memiliki kekayaan yang sangat melimpah, usahanya sukses. Lalu kita mengatakan bahwasanya itu adalah orang yang sukses. Padahal Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, harta kekayaan itu juga termasuk salah satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jabatan yang kita miliki juga termasuk salah satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita gunakan harta kita, mohon maaf, untuk hal-hal yang bermaksiat, yang sifatnya maksiat, maka harta tersebut termasuk harta yang tidak barokah, justru termasuk azab dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika kita memiliki kekayaan lalu kita gunakan kekayaan kita untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, membangun masjid, untuk kegiatan TPA, untuk membangun pondok pesantren dan lain-lain sebagainya, maka itulah harta yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat, harta yang berupa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita langsung menjudge bahwasanya orang yang sukses itu hanyalah orang yang kaya raya. Orang yang sukses hanyalah orang yang memiliki jabatan yang tinggi. Bahkan kemiskinan juga itu bisa menjadi salah satu pintu kesuksesan. Jika orang tersebut mau bersabar terhadap takdir yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan terhadap dirinya. Jika dia bersabar, maka itu termasuk kesuksesan. Tetapi jika dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala,
sudah mohon maaf, sudah miskin, ya, dia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika dia miskin, tetap melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap mau sholat, mengikuti kajian, berzikir, membaca Al-Quran, maka itu termasuk kesuksesan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Tapi jika dia miskin, lantas berputus asa dari rahmat Allah, tidak mau beribadah pada Allah, tidak mau sholat, tidak mau baca Al-Quran, maka mohon maaf, itu termasuk sudah rugi di dunia, juga kelak rugi di akhirat. Na'udzubillahi min. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kaya, miskin, sehat, sakit, punya jabatan, tidak punya jabatan, itu semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas siapa orang yang sukses itu Bapak Ibu? Orang yang sukses itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga, maka itulah orang yang sukses. Jadi Bapak Ibu, kita hidup kaya atau miskin, sehat atau sakit, punya jabatan atau tidak punya jabatan, selama kita tetap istiqomah beribadah pada Allah sampai kita meninggal dunia dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari siksa api neraka, maka kita termasuk orang yang sukses. Sekali lagi, kita kaya atau miskin, punya jabatan atau tidak punya jabatan, sehat atau sakit, selama kita tetap istiqomah beribadah kepada Allah sampai meninggal dunia dalam memegang agama Islam, kemudian dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari siksa api neraka, maka kita termasuk orang yang sukses. Kemudian Allah melanjutkan, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan mata'ul ghurur, kenikmatan yang menipu. Bagaimana tadi kata Rasulullah SAW, kenikmatan dunia ini tidak lebih berharga daripada bangkai kambing. Bahkan kata Rasulullah SAW, jika kalian, wahai para sahabatku, ingin membandingkan antara kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat, maka celupkanlah ujung jari kalian ke lautan samudra yang sangat luas, lalu angkatlah. Satu tetes yang menetes itu adalah kenikmatan dunia, sedangkan lautan samudra yang sangat luas itu adalah kenikmatan akhirat. Kira-kira Bapak Ibu mau mengejar satu tetes atau lautan samudra yang sangat luas? Orang yang cerdas pasti akan memilih lautan samudra yang sangat luas. Satu tetes itu kita minum saja mungkin sangat tidak cukup. Untuk lautan samudra yang sangat luas, ketika kita haus, kita bisa minum, bahkan kita renang saja bisa. Nah, inilah perbandingan dari kenikmatan dunia dan akhirat. Kata Rasulullah SAW, perbandingan dari kenikmatan dunia dan akhirat adalah perbandingan air satu tetes berbanding dengan lautan samudra yang sangat luas. Nah, kira-kira misalnya ada ibu yang ditanya oleh anaknya, "Bu, di surga itu ada es krim atau tidak?" Kira-kira ibu jawabnya bagaimana? "Ibu, di surga ada es krim atau tidak?" Jawabannya ada atau tidak, Pak? Ada. Ibu? Ada. Sudah, semua jawabnya begitu aja.
Yeah. Ketika kita ditanya, misalnya nanti oleh anak atau cucu kita, Bapak Ibu, di surga nanti ada es krim atau tidak? Jawabannya adalah, kalau misalnya Bapak Ibu cuma jawabnya ada, paling anaknya cuma jawab oh. Kita harus tambahkan jawabannya ketika kita ditanya, Pak Bu, nanti di surga ada es krim atau tidak? Maka jawabannya adalah ada, nak. Dan es krim di surga itu rasanya lebih nikmat daripada es krim yang ada di dunia. Begitu ya Bapak Ibu jawabannya gitu. Misalnya ini ada kita minum aroma. Gitu. Bapak Ibu yang ditanya, di surga nanti ada aroma atau tidak Bapak Ibu? Jawabannya ada, dan aram-aram di surga lebih nikmat daripada aram-aram yang ada di dunia. Karena di Klaten ini banyak angkringan, jadi banyak nasi kucing gitu. Nanti di surga ada atau tidak nasi kucing? Ada, dan nasi kucing di surga lebih nikmat daripada nasi kucing yang ada di dunia. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa lebih nikmat? Karena tadi kata Rasulullah SAW, perbandingannya ibarat satu tetes berbanding dengan lautan samudra yang sangat luas. Bahkan kata Rasulullah SAW, seandainya kenikmatan dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih berharga daripada sebelah sayap ekor nyamuk, niscaya orang-orang kafir tidak akan diberikan minum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya kenikmatan dunia ini lebih berharga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada sebelah sayap ekor nyamuk, niscaya orang-orang kafir tidak akan diberikan minum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan Bapak Ibu sama sekalian, kata Rasulullah SAW, seluruh kenikmatan dunia ini tidak lebih berharga daripada sebelah sayap ekor nyamuk. Makanya Bapak Ibu, jika ada di antara kita, mohon maaf, ada yang sampai berselisih, ada yang sampai bermusuhan, saling iri dengki, saling dendam, hanya karena masalah dunia, ini sangat disayangkan Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita, ini Bapak Ibu, memiliki masalah hanya karena masalah dunia. Misalnya mohon maaf, di antara saudara yang seharusnya mereka saling tolong menolong, mereka saling membantu satu sama lain, tetapi mohon maaf Bapak Ibu, karena mereka mohon maaf rebutan warisan misalnya, akhirnya mereka saling bermusuhan hanya karena rebutan warisan. Padahal kata Rasulullah SAW, dunia ini tidak lebih berharga daripada sebelah sayap ekor nyamuk. Dunia ini tidak lebih berharga daripada bangkai kambing. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, kalau ada yang bermusuhan hanya karena masalah tadi, berarti mereka hanya bermusuhan karena rebutan bangkai kambing. Berarti kita sedang bermusuhan karena kita rebutan sebelah sayap ekornya. Kira-kira hal seperti ini pantas atau tidak? Sangat tidak pantas ini. Kita bermusuhan hanya karena masalah dunia. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami ingatkan, jangan sampai di antara kita, terlebih jamaah Masjid As-Somad, ada yang saling bermusuhan hanya karena hal-hal duniawi. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Mungkin yang terakhir, tetapi bukan berarti kita kemudian setelah mengetahui tentang begitu hinanya nikmat dunia kemudian kita tidak mau bekerja.
Bukan demikian. Akan tetapi kita genggam nikmat dunia ini di tangan kita. Kita genggam nikmat dunia ini hanya di tangan kita. Jangan sampai kita masukkan nikmat dunia ini ke dalam hati kita. Misalnya, jika kita sudah hanya menggenggam nikmat dunia di tangan kita, maka ketika kita kehilangan nikmat tersebut, ya, kita masih bisa mencari lagi. Misalnya motor kita hilang, kalau kita hanya menggenggam nikmat motor di tangan kita, maka kita yang sakit hanya tangan kita. Nanti kita bisa mencari rezeki lagi. Akan tetapi jika mohon maaf nikmat motor itu sudah kita masukkan ke dalam hati kita, maka yang sakit mana Bapak Ibu? Ketika motor kita hilang, yang sakitnya di mana? Sakitnya di sini. Oleh karenanya, taruhlah nikmat dunia ini hanya di tangan kita. Jangan sampai nikmat itu masuk sampai ke dalam hati kita, sehingga ketika kehilangan yang sakit di sini. Ini Bapak Ibu. Tetap kita bekerja, tetap kita beraktivitas, ya, mencari rezeki, mencari nafkah. Tetapi kita ketika mendapatkan harta, ketika mendapatkan jabatan, kita letakkan harta dan jabatan itu hanya di tangan kita. Jangan sampai masuk ke dalam hati kita. Ketika kenikmatan dunia sudah masuk ke dalam hati kita dan itu masih kita miliki, nanti hati kita ada sifat sombong. Saya adalah orang yang paling kaya. Saya adalah orang yang paling tinggi jabatannya. Tidak ada orang yang lebih baik daripada saya. Tapi ketika kita merasakan bahwa nikmat dunia yang kita miliki hanya digenggam di dalam tangan kita, maka kita meyakini bahwasanya semua nikmat ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekayaan ini berasal dari Allah. Jabatan yang saya miliki juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak layak saya sombong. Tidak layak bagi saya untuk berbangga diri, merasa lebih baik daripada orang lain. Ini Bapak Ibu, sekali lagi genggamlah nikmat dunia ini di tangan kita, jangan sampai masuk ke dalam hati kita. Ini Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, hal-hal yang bisa kita teladani dari Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama adalah dari akidah beliau, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah cara pandang Nabi Muhammad SAW terhadap dunia. Bahwasanya di sisi Rasulullah SAW, nikmat dunia ini adalah lebih hina daripada sebelah sayap ekor nyamuk dan lebih hina daripada bangkai kambing. Dan perbandingan nikmat dunia dan akhirat, kata Rasulullah SAW, nikmat dunia ibarat satu tetes, nikmat akhirat ibarat lautan samudra yang sangat luas. Ini Bapak Ibu dan Bismillahirrahmanirrahim, apa yang bisa kami sampaikan tentunya banyak kekurangan dan kesalahan. Mohon maaf atas segala kurang dan salahnya, nanti dilengkapi oleh Ustaz Solihin. Bapak Ibu, demikian apa yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.